bisa membantu untuk orang-orang yang kemudian punya keluhan diabetes mellitus. Baik teman-teman semua, tadi infonya memang ada, mohon maaf sebelumnya, ada yang termut tapi tidak kita sadari ya. Jadi insya Allah sambil nanti kita menunggu Mas Ipo ya, insya Allah akan ada sharing sejenak ya. Ini tentang bagaimana kita mendapatkan repeat order dari pelanggan ya. Ada yang mau tipsnya? Boleh lambaikan tangannya? Oke ya, baik. Ada beberapa tips ya teman-teman agar repeat order dari konsumen terutama itu bisa kencang ya. Yang pertama, teman-teman berikan kesan pertama yang menyenangkan. Kalau kesan pertama menyenangkan, insya Allah customer ya, termasuk konsumen ini mereka akan dengan senang hati menjadi loyal customer kita ya. Yang kedua, jadilah friendly seller. Friendly seller ini artinya teman-teman seperti teman ataupun sahabat dari customer kita. Kalau mereka ada curhat, ya dengarkan. Kalau mereka katakanlah bertanya, ya teman-teman jawab dengan yang sopan dan seterusnya ya. Yang ketiga, teman-teman fast respon. Apa teman-teman? Fast respon. Kalau teman-teman fast respon ya, katakan mereka WA segera dijawab ya, minta dikirim segera, teman-teman kirim dan seterusnya. Insya Allah itu akan menjadi kesan yang baik buat customer kita sehingga mereka akan dengan senang hati repeat order lagi ya. Kami punya banyak mitra alhamdulillah yang customernya itu tahunan. Bahkan ada yang sampai 4 tahunan jadi pelanggan hampir setiap bulan itu ordernya 10, bahkan ada yang sampai 20 botol ya. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, teman-teman usahakan packingnya yang rapi ya. Jangan hanya sekedar-kedarnya aja. Kalau teman-teman packingnya rapi, insya Allah itu akan menjadi nilai plus buat pelanggan kita ya. Dan yang berikutnya adalah kasih bonus dan kejutan ya. Baik itu yang memang katakanlah dijanjikan di awal, misalnya teman-teman kasih free ongkir gitu ya. Atau yang teman-teman awalnya nggak dijanjikan, tapi tiba-tiba mereka dapat kiriman bonusnya beserta barangnya. Insya Allah itu akan jadi kesan yang mendalam buat customer kita sehingga mereka nggak akan lari kemanapun ya kecuali dengan kita. Baik, alhamdulillah teman-teman semua, insya Allah kita akan sama-sama belajar. Silakan disiapkan hatinya, pikirannya, dan juga Norway plus Belgi Hair Tonicnya. Baik, langsung saja saya silakan pada Mas Ipo Santosa. Silakan Mas Ipo. Ya, terima kasih. Terima kasih Gus Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Teman-teman, di antara nilai 1 sampai 10, suara saya gimana? Oke. Sekali lagi, di antara nilai 1 sampai nilai 10, kira-kira suara saya nilai berapa, teman-teman? Oke, aman ya. Boleh ditunjukkan alat tulisnya? Oke. Alat perang ada? Alat perang? Jangan ya. Oke, kita ambil Norway. Ya, kita minum sama-sama Norway. 2 butir sekali minum. Yang minum Norway sekarang kita doakan sama-sama ya. Insya Allah penjualan Norway-nya dan produk lainnya insya Allah makin bagus. Makin laris, makin manis. Oh. Makin laris, makin manis, cepat habis. Amin. Ya. Sekarang kita ambil teman-teman Belgi Hair Tonic ya, silakan dipakai. Salah satu kelebihan Belgi Hair Tonic adalah apa? Dia ini hemat teman-teman ya. Jadi biasanya pemakaian sekitar 2 bulan gitu ya. Alhamdulillah. Siap belajar teman-teman? Ya. Jadi banyak informasi penting nanti akan kita sampaikan. Jadi tolong mengikuti dengan sepenuh hati ya. Hatinya dan pikirannya memang di sini. Siap ya teman-teman ya? Oke, kita buka slide yang pertama. Jadi teman-teman, kita ini diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Nabi, bukan saja soal keberkahan, tapi juga diajarkan soal untung. Ya, Gus Ahmad boleh tolong dibacakan kalimat-kalimat di sini?
Nabi memang mengajarkan kita tentang keberkahan dalam berbisnis. Tapi Nabi juga mengajarkan kita cara-cara berbisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan. Kitab Buyuk karya Imam Bukhari menjadi sumber otoritatif karena berlandaskan hadis-hadis Nabi yang sahih, metodologi yang ilmiah, dan keterangan yang rinci. Isinya tentang apa? Sahnya jual beli, opsi pembatalan, penyelesaian sengketa, perbedaan antara jual beli, kredit, dan sewa, riba dan jenis-jenisnya, larangan praktek curang, larangan menimbun barang. Kata Ustadz Adi, sekiranya isi kitab yang berusia lebih dari 1.100 tahun ini dipraktekkan dengan benar, insya Allah jaminan untung. Ya, jaminan untung. Agama itu menjaga kita, termasuk juga menjaga keberlangsungan sebuah bisnis. Jadi agama itu bukan beban, melainkan meringankan dan menyelamatkan kita. Ya, oke. Coba layarnya kembali ke saya. Jadi teman-teman ya, kita ini dalam Islam diajarkan bukan soal berkah saja. Bisnis berkah itu yes, tapi bukan itu saja. Kita diajarkan juga bagaimana bisnis itu untung. Ya, diajarin biar untung, biar pelanggan itu datang berulang ya, bahkan bisa seperti disampaikan Gus Hamad tadi sampai 4 tahun bersama kita terus, nggak berpaling pada yang lain gitu kan ya. Nah, jadi kita diajarkan dua-duanya teman-teman. Bahkan Nabi juga mengajarkan kita bagaimana bisnis itu bisa bertahan lama, bukan sebentar, gitu. Ya, jadi ya, misal ya hal yang memang mematuhi secara agama, tapi itu memang juga bagus buat bisnis. Contohnya masalah integritas, bisa dipercaya, ya, jujur dan bisa dipercaya, gitu. Nah ini memang mematuhi secara agama, tapi itu juga menyenangkan bagi customer, gitu kan ya. Termasuk juga soal ramah, gitu ya, soal fast respon, gitu ya. Nah ramah ini memang anjuran dalam agama, kan gitu ya. Tapi juga bagus secara bisnis. Fast respon ya, tadi yang disampaikan oleh Gus Hamad gitu. Ya kan jangan sampai kita slow respon gitu. Nah, begitu kita fast respon, ya itu memang dianjurkan, itu memang bagus secara bisnis, tapi itu juga dianjurkan secara agama, teman-teman. Ya, jadi kita ya jangan nunda-nunda kan. Diharapkan itu apa? Ya bersegera ya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maksud saya adalah apa, teman-teman? Ya ini kitab sejak dulu udah ngomong. Ya. Sejak dulu sudah ngomong gitu. Nah, jangan sampai kita berpikir bahwa dengan kita berislam itu justru membuat kita slow dalam berbisnis. No, ya. Islam tidak membuat kita slow dalam berbisnis. Justru harusnya kencang, ngebut teman-teman. Ya, harusnya seperti itu cara pandang kita. Ya kan? Nah, sayangnya memang kita selama puluhan tahun melihat memang potret muslim ini kalau berbisnis, yaitu bisnisnya itu kecil. Ya, bisnisnya itu ya kaliber-kaliber ya ecek-ecek lah gitu. Ya kan? Nah, terus juga selama puluhan tahun juga kita mendengar, ya pantasan aja dia kaya, Pak. Kenapa? Dia menghalalkan segala macam cara, Pak. Kita ini orang beriman, teman-teman. Kita mesti paham, mesti yakin. Cara dari Allah itu pasti paling mengayakan. Ya. Itulah cara paling benar, itulah cara paling kuat, itulah cara paling mengayakan. Jangan sampai terlintas di kepala kita, kalau ada orang misalnya pakai jalan pintas, melanggar syariat, dia bisa lebih kaya, terus kita bilang, pantasan dia kaya, dia menghalalkan segala macam cara. Keliru, teman-teman. Cara dari Allah pasti paling mengayakan dong. Ya kan? Ya memang kita sekarang jauh dari potret sahabat gitu ya. Nah, sahabat itu berusaha sungguh-sungguh kan mengikuti ya apa yang namanya syariat gitu. Nah, yang lain itu coba menghalalkan segala macam cara. Ternyata tidak bisa kan? Tidak bisa menandingi kekayaan sahabat juga. Ya. Jadi sekiranya hari ini bisnis kita belum besar, teman-teman, itu jangan kita sampai berpikir ini agama nih yang menjadi hambatan. Tidak, teman-teman. Kitanya yang perlu berbenah. Ya, kitanya yang perlu berbenah. Jadi mungkin ada aspek ya yang mungkin kita belum lakukan. Seperti yang disampaikan tadi gitu ya. Itu Ustadz Adi Hidayat yang nyampaikan langsung ya beberapa hari lalu ke saya gitu. Ntar insya Allah beberapa menit lagi saya posting. Ya. Jadi kitab jual beli ya yang ditulis oleh Imam yang disampaikan oleh Imam Bukhari yang umurnya lebih dari 1.100 tahun ini gitu ya, kitab Buyuk gitu ya. Nah, itu beliau menyampaikan, andai kata ini dipatuhi, ya kata beliau, itu pasti untung. Tidak ada ceritanya orang menerapkan isi kitab ini, ya cuma balik modal, mustahil. Balik modalnya mustahil, gitu. Pasti untung. Ya. Dan beliau juga menyampaikan kan, bagaimana Abdurrahman bin Auf itu ditata sama Rasulullah, ya soal cara berdiri aja, itu langsung efeknya ke bisnis luar biasa. Gitu. Ya. Nah, jadi maksud saya teman-teman nggak apa-apa. Sekarang kita mungkin ya bisnisnya belum besar,
Tapi di kepala kita nih sudah ada cara berpikir yang benar. Cara dari Allah ini pasti paling bagus, paling dahsyat, paling mengayakan. Ya. Sehingga kita tetap di relnya kita, di caranya kita. Tidak tertarik kita ya pada cara-cara yang lain. Ya. Ada yang misalnya banting harga, kita nggak mau. Karena di sini ada aturannya. Mas Ipo nggak senang pada orang seperti ini. Mentor-mentor di BP, guru-guru di BP nggak ridho ya dengan cara seperti ini. Apalagi mitra lain, agent plus yang nggak ridho semuanya. Ngumpat, laknat pintu orang-orang seperti itu. Ya. Apa gunanya teman-teman kita menjalankan sesuatu, kita berbisnis, orang lain ngumpat ke kita, orang melaknat ke kita. Ngapain? Kayak sebagian pejabat kan digituin tuh. Ya. Nah, kalau Indonesia ini semuanya pada susah, itu nggak masalah mungkin gitu kan ya. Masyarakatnya mungkin susah, ya pejabat juga susah gitu kan, hidupnya prihatin gitu. Nah, yang bikin orang emosi, ya orang ngumpat dan melaknat itu kan sebaliknya. Mereka yang senang-senang, ya masyarakat banyak yang susah gitu kan. Nah, ini yang kita nggak mau seperti itu teman-teman ya. Kita pengen hidup kita itu ya insya Allah sebanyak-banyaknya hampir semua orang tuh ridho sama kita. Nggak ada orang yang merasa dirugikan oleh kita, tidak ada juga yang orang ngumpat-ngumpat ke kita. Jadi setiap transaksi kita itu berapapun rupiah yang bergulir, happy semuanya. Nah, jadi berkahnya dapat, untungnya juga dapat teman-teman. Ya. Dan Islam ini kan punya kejelasan ya. Jadi kayak ini ya ada tafsir yang sangat terkenal di dunia ya termasuk juga di Indonesia, tafsir Jalalain ya. Ini teman-teman yang disampaikan sama beliau. Jadi salah satu khas dari tafsir ini adalah apa? Dia kalimatnya itu lugas gitu, kalimat itu tegas gitu ya. Nah, jadi disampaikan ya riba, ini dosa. Jual beli ya jual beli, nggak ada persamaannya, nggak ada. Ya, ini nggak ada persamaannya. Kalau ini pasti benar, ini pasti salah, ini pasti bagus, gitu ya. Jelas teman-teman. Ya. Nah, ini kan kita karena selama ini ya kita melihat orang sekitar kita ya muslim berbisnis ya bisnis itu kecil, kita menganggap oh ya ini caranya Islam ya seperti ini. Sementara orang lain ya karena dia menghalalkan segala macam cara akhirnya dia kaya raya. Keliru teman-teman. Ya jangan kita pernah memandang yang cara seperti itu pasti lebih dahsyat. No ya. Kitanya yang perlu berbenah. Kita yakin kalau cara ini diterapkan, insya Allah juga kita bisa makmur secara dunia ya dan berkah juga dunia dan akhirat. Siap ya teman-teman ya. Nah ini kayak diskusi saya beberapa waktu yang lalu ya sama seseorang gitu ya, dan kemarin saya sampaikan juga kepada teman-teman auditer gitu ya. Jadi kan memang tugas kita selain nambah amal teman-teman ya, itu kan kita menambah ya ketebalan iman kita dari hari ke hari. Ya termasuk dengan kalimat-kalimat saya barusan itu. Ya kita memang yakin inilah cara yang paling benar, cara paling kuat, cara yang paling mengayakan. Ya. Jadi Nabi mengajarkan kita biar berkah, Nabi juga mengajarkan kita biar untung teman-teman. Bahkan apa berkelanjutan. Ya. Oke, lanjut lagi slide berikutnya. Nah, dari masjid kita bangkit, ya. Boleh tolong dibaca, Gus Samad? Dari masjid kita bangkit. Nabi menyediakan area khusus di sekitar Masjid Nabawi sebagai pasar bagi umat Islam. Nabi menyiapkan tempat khusus masjid untuk para sahabat yang tidak memiliki tempat tinggal, yang disebut Ahlus Sufa, penghuni teras masjid. Mereka belajar langsung sama Nabi. Sesiapa yang pergi ke masjid dan tidak menginginkan kecuali belajar kebaikan atau mengajarkannya, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji secara sempurna. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ibnu Taimiyah menyebut masjid sebagai pusat kekuatan umat, termasuk mengelola urusan dunia seperti ekonomi. Dr. Yusuf Al-Qardawi rahimahullah menyebut masjid sebagai pusat peradaban Islam, termasuk membina jiwa wirausaha. Oke, coba layar kembali ke saya. Jadi teman-teman ya, ini sebenarnya sudah banyak ya ulama menyampaikan di Indonesia dan di luar, masjid bukan sekedar tempat sujud ya. Adalah benar, masjid itu tempat sujud ya, masjid tempat sujud. Artinya apa? Memang tempat sholat. Oke? Itu yang utama. Tapi bukan itu saja ya, semuanya. Nah, kalau kita bercermin ya pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya hampir semua kegiatan yang positif tuh ya Nabi lakukan tuh di sana. Ya, meeting bersama sahabat, ya, Nabi memberikan edukasi, ya pengarahan kepada para sahabat gitu ya. Nah termasuk ya pada yang sangat spesifik ini al-sufah gitu ya, mereka yang tidak punya tempat tinggal sama Nabi dikumpulkan, disiapkan tempatnya, dan Nabi langsung interaksi sama mereka, memberikan pengajaran kepada mereka. Ya, jadi bukan sekedar sholat saja. Nah sebagian masjid kan sudah banyak tuh melakukan ya, jadi sebelahnya ada TK Islam, sebelahnya ada SD Islam gitu kan ya, sebelahnya ada minimarket gitu ya. Nah dan seterusnya teman-teman.
Kalau teman-teman melihat misalnya ya seperti Masjidil Haram, nah itu contoh paling ekstrimnya ya secara positif itu teman-teman. Itu masjid yang memiliki hotel-hotel. Jadi hotel-hotel di sekitar itu adalah milik masjid. Kayak gitu tuh yang kita mau. Ada mallnya, gitu ya, ada mallnya, ya, ada toko-tokonya, gitu ya, semua ada kan, toko, mall, hotel, ya, itu milik masjid semuanya. Ya, jadi bukan nempel atau bersebelahan di ini, enggak, memang itu milik masjid. Ya. Nah, jadi memang semuanya dan ini disampaikan oleh para ulama ya seperti Ibnu Taimiyah gitu ya. Jadi masjid sebagai pusat kekuatan umat, termasuk apa pengelolaan dunia, termasuk yang secara ekonomi. Syekh Yusuf Qaradawi juga menyampaikan gitu ya. Masjid itu sebagai apa? Pusat peradaban, termasuk apa? Pendidikan soal wirausaha, teman-teman. Ya, dari masjid kita bangkit. Ya. Nah, saya lihat ya beberapa masjid ya termasuk di dekat rumah saya, yaitu memang berbagai macam aspek ya, pendidikan, edukasi yang positif, yang baik-baik itu diajarkan. Narasumbernya macam-macam. Soal parenting, iya, gitu ya. Bahkan soal benda-benda langit nih, ya kayak angkasa itu disampaikan juga tuh. Ya, asalkan orang mau belajar ya udah duduk aja, datang dapat ilmu tuh insya Allah. Diajarin semuanya, yang baik-baik. Yang untuk bikin kita maju, untuk bikin kita berkembang, diajarin teman-teman. Termasuk juga soal wirausaha. Nah, jangan sampai malah kita berpikir kayak nggak nyaman kalau misalnya ada hal yang seperti itu. Ya. Kayak kemarin ya saya ketemu dengan sekelompok pemuda itu di Bandung gitu ya. Jadi memang dia sudah rutin ya meeting itu, ketemuan itu di masjid. Jadi ya selain mereka sholat tahiyat masjid gitu ya, habis itu apa? Mereka diskusi ngobrol gitu. Sampai tuntas urusannya gitu ya, meetingnya mereka, baru mereka bubaran. Ya. Nah, itu kan bagus banget teman-teman. Tinggal diatur lah gitu ya. Jangan sampai kita mengganggu orang yang memang sholat di sana gitu ya. Jangan sampai kita mengganggu ya misal kegiatan yang lebih pokok di sana gitu, ya kan. Tapi dia memang bolak-balik itu ke masjid ya, meeting itu di masjid dan seterusnya, teman-teman. Ya. Oke ya. Jadi misalnya nanti kalau teman-teman punya kesempatan gitu ya, misalnya diundang sama pengurus masjid misalnya, diminta sharing soal wirausaha, ya nggak apa-apa, ngomong aja. Ya, ngomong aja nggak apa-apa. Ya, ngomong aja dengan pede. Saya bukan ustadz, ya nggak harus ustadz juga. Ya kan, teman-teman kan tahu juga, saya sering ya ngisi di masjid dan saya bukan ustadz. Ya kan, kita sampaikan ya apa yang kita tahu, bukan tausiah, tapi ini memang sharing aja gitu. Ya, jadi insya Allah itu bagus dan kita tahu persis angkanya teman-teman. Bagaimana umat Islam ini dari segi indeks ya wirausaha itu kan masih sangat rendah. Jadi masih diperlukan orang seperti kita untuk menyampaikan keluar ya soal wirausaha ini, soal entrepreneurship, gitu ya. Oke, kita buka slide berikutnya. Ini ya bagi teman-teman yang baru bergabung di komunitas BP gitu ya, alhamdulillah. Nah, ini kan inilah kelebihan kita teman-teman ya. Dan ini bukan final. Artinya apa? Kita sudah merasakan kebaikan di BP. Kita ajak yang lain teman-teman. Kita ajak yang lain ya. Ajak biar apa? Ajak ini adalah sebagai sebuah kebaikan dan ajakan apa? Untuk bertumbuh. Bertumbuh artinya apa? Ya memang secara pribadi kita bertumbuh, secara finansial juga kita bertumbuh teman-teman. Ya, karena di sini ya komunitas bisnis ini beda sama yang lain. Di sini kita alhamdulillah ya full bimbingan. Ya, minim modalnya, minim resikonya. Ya, produk mudah dijual. Ya kan? Produk itu bahkan dibeli berulang, repeat order tiap bulan. Oke. Nah, hemat ongkir, hemat juga space ya, tidak nyita space gitu ya. Di rumah kita gitu ya, itu nggak nyita space insya Allah. Ya. Dibersamai oleh ulama. Ya. Direkomend oleh artis-artis. Nah, ini alhamdulillah teman-teman. Dan buktinya apa? Ya hari ini teman-teman merasakan kan yang baru gabung pun langsung dapat pembinaan, langsung dapat mentoring. Ya dari saya ya dan mentor-mentor yang lain. Ya kan? Dan ribuan mitra sudah terbukti punya apa? Income tambahan. Ya. Ribuan mitra sudah lunas utang. Ribuan mitra sudah berumroh. Ratusan mitra sudah ke Turki, udah ke Mesir alhamdulillah. Ya. Nah, ini tentang kita. Jadi kebaikan ini jangan berhenti di kita, teman-teman. Ya, ajak yang lain, ya, ajak yang lain. Dan untuk itu ada kabar baik ya, khusus hari ini teman-teman. Makanya saya minta semuanya hadir pada hari ini sungguh-sungguh gitu ya, walaupun ya sebelumnya hadir, tapi sekarang lebih total lagi gitu ya hadirnya ya. Jadi untuk itu kita ya alhamdulillah ya, kita memberikan suatu insentif khusus ya. Boleh dibuka slide berikutnya. Nah, ini teman-teman ya, promo facial wash ya, bonus facial wash. Jadi ini setiap pembelian 1 British Propolis. Termasuk juga Basic, termasuk juga Stevie.
ya, itu langsung dapat Belgi Wash, ya. Nah, ini berlaku tanggal 11 sampai tanggal 20. Sebentar aja, kurang lebih 10 hari, ya. Sekali lagi ya teman-teman ya, ini berlaku untuk satu pembelian saja cukup, ya. Kadang-kadang kan sampai 3 tuh, kadang-kadang sampai 5 tuh. Nah, ini satu aja cukup. Satu langsung dapat facial wash. Ya. Dan kabar baiknya lagi ya, Belgi ya, apakah itu Belgi wash, night cream, day cream, serum gitu ya, sampai juga Belgi hair tonic itu nanti mulai harga baru 1 Oktober nanti. Ya. Harganya seperti apa? Harganya sama seperti Stevie sekarang. Ya, 195. Ya, dan struktur harga di dalam juga mirip seperti Stevie gitu ya. Coba layarnya kembali ke saya. Ya. Jadi ini kesempatan ya teman-teman ya. Untuk mendapatkan bonus tadi, Belgi Wash, cukup terjual BP-nya berapa teman-teman? Satu aja. Nah, jadi kita ngomong ke konsumen ya, atau calon konsumen adalah apa? Beli satu, dapat bonusnya satu. Simple banget. Nah, ini teman-teman ya, ini sayang banget ya, ada momen yang relatif sebenarnya tidak terlalu panjang ya, cuma sekitar 10 hari. Ini harusnya kita pol-polan. Harusnya penjualan 10 hari ini sama seperti sebulan, teman-teman. Kesempatan ini. Hajar pol-polan ya, kemana-mana ya. Offline, online, hajar nih kemana-mana, teman-teman. Ya, sayang. Ini kesempatan kita untuk dapat income tambahan. Ya, dan juga kesempatan bagi kita misalnya ada orang yang belum bergabung di BP, ya kita ajak ya bergabung dalam komunitas BP. Bukan sekadar sebagai konsumen saja, tapi sebagai mitra BP, sebagai agent plus, sebagai special agent plus, dan seterusnya. Siap teman-teman? Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita memvaluasi ini, ya bonus ini nilainya ya lumayan. Ya. Kalau kita hitung harga sekarang, berarti bonusnya senilai 150.000. Kalau kita hitung nanti harga 1 Oktober, ya 1 Oktober, ya harganya berapa teman-teman? 195. Ya, 195. Ya, jadi mulai karena Oktober itu adalah bulan anniversary-nya Belgi gitu ya. Nah, itu dulu berapa tahun yang lalu ya Belgi launching-nya di bulan Oktober gitu ya. Nah, itu harganya sudah masuk harga baru ya, struktur harga dalam juga struktur harga yang baru gitu ya. Mirip seperti Stevie sekarang. End user-nya harga konsumennya adalah 195 ya. Sampai di sini clear ya teman-teman ya. Nah, ini kabar baik nih, ada 2 kabar baik ya. Pertama soal bonusnya, kemudian soal penyesuaian harganya. Nah, yang ketiga kita ada SAP Gathering teman-teman ya, Special Agent Plus Gathering ya di kampus Umar Usman gitu ya. Insya Allah tanggal 11 Oktober. Nanti detailnya akan disampaikan pada Insya Allah ya hari ini juga ya, nanti disampaikan oleh komunitasnya masing-masing. Ya, bagi teman-teman yang sekitar Jabodetabek ya itu usahakan untuk hadir ya pada tanggal 11 Oktober ya. Jadi masih ada waktu sekitar sebulan lagi lah, Insya Allah. Siap ya teman-teman ya. Dan jangan lupa setiap komunitas itu hari Kamis dan Jumat ya kita adalah penggalangan dana pol-polan ya untuk pembangunan pondok pesantren An-Nahl ya yang milik kita ya yang lokasi insya Allah di Gunung Sindur ya. Oke, kita lanjut lagi slide berikutnya. Nah, ini kita belajar materi penting teman-teman ya. Saya baru baru ngeh ya ilmu ini gitu ya dan saya cross check ternyata memang ada disiplin ilmu tersendiri ya. Istilah itu WHS ya, WHS. Ya. Coba layar kembali ke saya. Jadi teman-teman, hal-hal yang terkait dengan obat, suplemen, ya, atau tindakan khusus yang sifatnya medis, gitu ya, terapi, operasi, ya. Kalau di rumah sakit kan itu istilahnya itu ada tindakan, nah, seperti itu, ya. Jadi di kepala kita, termasuk nih saya gitu ya, tanpa sadar itu pasti muncul 3 pertanyaan ini biasanya. Ya. Pertama apa itu? What? Ya, apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Ya. Nah, disampaikan tuh, ternyata manfaatnya bagus. Langsung logika kita bertanya, kok bisa? Ya, kok bisa sebagus itu? Kan? Misal ya, ada orang mata nih, ada minus. Ya, minusnya tinggi. Ya, lumayan besar angka minusnya gitu. Ya. Terus apa? Ditawarkan teknologi lasik. Ditawarkan sekian detik itu bisa beres. Ya. Memang masa recovery-nya makan waktu berapa hari, tapi prosesnya cuma sekian detik aja. Ya menit lah anggap. Ya menit lah gitu. Ya kan? Nah itu kan manfaatnya tuh. Langsung kita bertanya kan, kok bisa? Kan gitu. Kok bisa? Ya. Nah, termasuk juga ya, misalnya kita nih ya biasa ada sakit tertentu ya kita pakai obat. Tahu dibilang, nggak usah pakai obat, pakai ini aja, suplemen ini aja. Ya. Di kepala kita langsung apa? Kok bisa?
Kan gitu ya. Nah, ada lagi orang misalnya harus dioperasi, ternyata nggak usah pakai operasi, ini pakai ini aja pengobatan alternatif, gitu ya, disampaikan cara tertentu. Langsung di kepala kita juga sama tuh, kok bisa? How come? Jadi pertama itu what, ya, apa manfaatnya? Ya, ini berlaku buat semua teman-teman. Obat, suplemen, terapi, tindakan, operasi, ya, yang sejenisnya kurang lebih sama. Pertama, apa manfaatnya? What? Yang kedua, how come? Ya. Nah, maksud saya kita ngerti nih logika konsumen ini kita ngerti. Karena itu apa? Ya kita harus bisa menjelaskan. Dan yang ketiga, ya, ini juga membuat orang akhirnya ambil atau tidak ambil. Safe nggak? Aman nggak? Ya, kayak lasik gitu ya. Kayak tadi misalnya untuk mata tadi, itu kan cepat banget tuh, kan gitu ya. Nah, orang punya minus bisa sekian ini minusnya gitu ya. Nah, tahu-tahu dalam waktu hitungan detik atau menit gitu ya, beres. Ya, recovery berapa hari, habis itu udah hilang tuh minus di matanya. Ya kan? Langsung kita bertanya, ini kok bisa? Ya, how come? Terus aman nggak ini? Ya, aman nggak ini? Saya kenal ya dengan seseorang ya soal lasik ini. Kalau saya nggak pakai lasik, tapi saya punya teman ya yang dia pakai lasik gitu ya. Jadi memang yang menjadi concern sama dia itu nih aman atau tidak, aman atau tidak. Jadi dia baca terus gitu. Nah ternyata teman dia ya itu ada yang lasik. Ya. Nah orang ini sama dia dipantau bertahun-tahun. Setiap 6 bulan dia tanya, setahun dia tanya, ya masuk tahun kedua dia tanya, aman nggak? Oke bro, ada keluhan? Nggak ada, aman ya? Oke. Masuk tahun ketiga, kamu kan udah 3 tahun di lasik, aman ya bro? Aman ya bro? Gitu terus tuh, sampai 5 tahun diamatin sama dia. Begitu tahun kelima, dia datang itu dokter, dia bilang, dokter nggak usah jelasin apa-apa, eksekusi aja sekarang, dia bilang. Ya, nah jadi orang pengen memastikan itu aman, ya, termasuk juga ya pengobatan alternatif gitu ya, kan macam-macam tuh ya cara orang melakukannya kan gitu ya, dari yang mungkin biasa kita lihat sampai juga yang mungkin tidak biasa gitu, ya. Nah kita pengen memastikan nih aman atau tidak. Jadi pertama itu what, pertama apa teman-teman? What? Apa, ya. Terus kalau memang sebagus itu kok bisa gitu, nah kita jelasin. Dan yang terakhir adalah Pak aman. Jadi andai kata teman-teman ya, dia tidak bertanya hal ini pun, kita harus bisa jelaskan. Karena kalau orang tidak aman, dia nggak jadi ambil keputusan. Ya, makanya dia bertanya atau tidak bertanya, kita jelaskan. Ya, dan sebagian besar orang pasti bertanya, ini kok bisa? Ya, kok propolis bisa sampai seperti itu? Sakit ini bisa, kok bisa semua gitu? Nah, kita jelasin teman-teman. Ya, oke ya, kita masuk pada contoh, kita buka slide-nya yang tadi dan berikutnya. Ya. Jadi what ya, apa manfaatnya? Ya, how come gitu ya? Kenapa bisa? Kok bisa? Apakah ini aman? Safe enggak? Gitu ya. Contoh basic eye. Apa manfaatnya ini? Mencegah dampak negatif dari blue light, ya, cahaya biru yang muncul dari apa? Dari handphone, dari laptop, dari TV, ya, dari gadget. Ya. Nah, ini dia nggak apa ya? Nggak terlalu kelihatan cahayanya, tapi memang terasa, teman-teman. Ya, terasa. Makanya kalau kita lama-lama di depan layar, ya letih kita rasanya gitu. Ya, nah dia mencegah ya basic eye ini, gitu ya, dampak negatif dari blue light. Walaupun ada manfaat yang lainnya gitu ya, banyak testimoni bahkan Bu Yanti di kantor gitu ya, itu sudah berkurang tuh silindernya, hampir hilang itu. Ya, minusnya juga gitu ya, alhamdulillah. Nah, kayak saya juga dulu mata sering nyeri, alhamdulillah sekarang udah jauh berkurang gitu ya, alhamdulillah. Gitu ya. Termasuk juga Mr. George gitu ya, yang dulu matanya sering keletihan, berair ya. Nah, sekarang sudah hampir hilang sudah, alhamdulillah. Ya. Jadi mencegah blue light ya dan dampak negatif lainnya gitu. Ya, what-nya itu, what-nya. Nah, yang kedua ya, angka 2 teman-teman perhatikan ya, itu kan menjawab how come, kok bisa? Ya, kok bisa? Karena ini apa? Ini suplemen mata berbahan bilberry atau langsung kita bilang ini bilberry dari Eropa. Bilberry ini buka jurnal manapun, penelitian manapun, riset manapun itu pasti semua mengatakan ini sangat bagus buat mata. Ya. Jadi bilberry-nya dari Eropa dan bagus buat mata. Ya. Nah, mereka bertanya-tanya, kalau memang sebagus ini aman nggak kira-kira nih? Ya. Atau mungkin mereka nggak tanya, kita harus jelasin teman-teman. Ini halal, sejak awal sudah halal, dan ini alami karena dari bilberry yang diolah, alhamdulillah, ya, bukan campuran kimia macam-macam, gitu ya, bukan juga obat ini, gitu ya. Nah,
Terus apa? Ini sudah BPOM. Ya, jadi insya Allah tidak memunculkan efek ketergantungan, enggak juga, gitu ya, karena ini alami, ya sudah BPOM, gitu ya, dan ini halal sejak awal. Nah, terjawab sudah. Ya, untuk basic eye. Sekarang kita lihat untuk basic Pro, lanjut lagi. Ya, jadi orang sekali lagi teman-teman akan bertanya, ini apa manfaatnya? Lah, kok bisa? Kenapa bisa? Ya, kok bisa sebagus itu? Ya kan? Apakah ini aman? Ya, contoh ya Basic Pro. Ya, kayak malam ya menjelang tidur deh kalau saya pribadi ya itu Basic Pro ya kita minum gitu ya. Nah, ini alhamdulillah ya kombinasi ya echinacea gitu ya dengan yang lainnya itu akhirnya apa yang terjadi? Mengurangi yaitu keluhan-keluhan nyeri sendi. Ya. Keluhan pengapuran. Dan efeknya apa? Yang lainnya gitu ya, efek lainnya adalah apa? Orang tidurnya nyenyak biasanya atau tidur berkualitas. Ini adalah keluhan atau kendala yang dihadapin oleh orang-orang yang biasanya usia 40 tahun ke atas atau parubaya. Tapi banyak juga yang usianya 30-an udah mengalami ini gitu ya, dan memang perlu juga gitu. Ya. Nah, jadi apa manfaatnya? Ini manfaatnya. Ya. Mengatasi insya Allah ya mengurangi ya dampak dari nyeri sendi gitu ya, yang mereka susah tidur ya agar bisa tidur dengan nyenyak ya, tidur berkualitas ya. Yang mengatasi insya Allah kendala atau keluhan orang-orang yang berusia 40 tahun ke atas. Lah kok bisa ini? Nah, itu dia mengandung echinacea dari benua Amerika. Coba lirik kembali ke saya. Jadi teman-teman, echinacea itu tumbuh ya awalnya itu di benua Amerika. Ya. Teman-teman, benua Amerika itu luas. Bukan cuma USA saja. Di sana tuh ada belasan negara. Ya. Bagian atas itu ada Kanada juga. Ya, ada Kanada. Oke. Bagian tengah itu ada Meksiko. Bagian bawah ada Venezuela, Brazil, Paraguay, ya, ada banyak, teman-teman. Ya, Argentina itu dari sana semuanya. Nah, itu namanya benua Amerika itu. Oke, yang bagian utara ya itulah kita tahu ada Kanada di sana, USA di sana. Ya, Amerika Selatan, nah itu kita lihat ya, ada Brazil, Paraguay, Venezuela, Argentina ya, macam-macam semuanya. Kalau teman-teman misalnya pengen ke kutub selatan misalnya, itu lewat Argentina itu. Ya, terbang ke sana dulu, kemudian pakai kapal ya, itu mendekat ke kutub selatan gitu. Jadi ada banyak negara teman-teman. Nah, echinacea itu berasal dari benua itu semuanya. Ya, dari sana teman-teman. Nah, jadi orang tanya kan, oh ini kok bisa nih kayak gini? Ah, ini mengandung echinacea ya, dan ada bahan yang lain juga satu gitu ya. Silahkan dibaca pada kemasannya, pada botolnya gitu ya. Aman nggak ini? Entah dia bertanya atau tidak, kita jelasin. Ini halal, halal sejak awal, karena kita pemilihan sejak bahan baku teman-teman. Ya. Maksudnya apa? Apa bedanya sama yang lain? Jadi yang lain itu kadang-kadang beredar dulu, kemudian dia urus ke MUI. Jadi untung-untungan, kadang halal, kadang tidak. Ya. Nah, kalau kita bahannya itu dari awal kita udah pastikan halal. Ya, ini bahannya halal, ini halal, digabung ya insya Allah tetap halal. Ya, di mesin produksi juga yang memenuhi standar halal. Jadi kalau bahannya halal, ini halal, mesin-mesin juga halal, ya apapun itu pasti halal terus. Ya. Nah, banyak orang tuh yang ambil bahan tuh dari luar, ya udah ambil aja dulu produksi gitu. Nah, karena permintaan tinggi, ya terus ada juga orang request soal halal, dia urus tuh halal. Jadi untung-untungan, bisa ya bisa tidak. Banyak akhirnya tidak bisa. Nah, itulah bedanya kita ketemu yang lain, teman-teman. Kita ini halal sejak awal. Ya. Kalau nggak ada itu dari awal saya nggak mau. Ya, ini sekedar sharing ya teman-teman ya. Itu saya pernah, ya. Ini produk dari luar juga dari Eropa waktu itu. Produk ini saya tahu persis ini vegan, teman-teman. Ya. Jadi nggak ada tuh namanya bahan yang hewan masuk sana tuh nggak ada. Ternyata pas kita cross check, ya dan itu juga laporan dari yang vendornya, apa yang terjadi? Tidak halal atau diragukan kehalalannya. Jadi bahannya sudah halal, tapi ternyata Pak mesinnya bersilang ya ketemu dengan bahan yang lain. Nah, kira ada keraguan di sana. Ya. Jadi dia menyampaikan seperti itu, ya sudah kita akhirnya nggak jadi ambil juga. Ya. Nah, itu teman-teman. Jadi kita dari awal tuh kita sudah ngecek ya, jangan kita pakai asumsi aja gitu. Ya. Oh, ini vegan pasti halal, belum tentu, teman-teman. Saya pengalaman langsung nih lihat kayak gini. Ya. Nah, sama juga ya kayak ada tuh kayak roti gitu kan. Ini bertahun-tahun di Indonesia, teman-teman, ya. Roti itu wanginya luar biasa di toko-toko, di mall-mall. Ya. Saya kalau wangi seperti itu saya curiga. Dan ternyata benar bertahun-tahun itu dia nggak ada sertifikasi halalnya, nggak bisa dapat deh. Orang kita nggak paham karena roti dipikir halal sudah semuanya, ngantri lah makan mereka di sana. Ya. Nah, berapa tahun terakhir dia punya sertifikat halal.
Tapi yang saya lihat teman-teman itu aroma wanginya udah berkurang jauh. Saya nggak enak sebut mereknya, ya. Tapi intinya sekarang dia udah halal, ya udah nggak apa-apa gitu. Ya. Tapi kalau dulu saya curiga dia tidak halal karena wanginya itu yaitu biasanya ditembakkan rum ya atau yang lainnya. Ya, saya tidak tahu, tapi dulu pengalaman saya pernah bisnis donat ya, ya biasanya tekniknya seperti itu. Ya kan? Dan adalah aneh kenapa bisnisnya sebesar itu gitu ya. Dan banyak muslim yang ke sana kok dia nggak ngurus halalnya gitu kan ya. Nah, jadi saya curiga itu di sana gitu. Dan ternyata benar begitu menurut dugaan saya gitu ya. Begitu dia sekarang sudah halal, ya wanginya itu sekarang udah hilang. Ya, wanginya udah hilang. Dan teman-teman sekarang lihat juga di sana ya orang nggak ngantri lagi sudah karena ya daya tariknya mungkin sudah berkurang gitu ya. Jadi memang ada zat untuk yang bikin wanginya itu dan itu bertepatan tidak halal. Kita insya Allah halal sejak awal, teman-teman. Ya. Ini yang kita tuh kalau jualan tuh enak, nawarin ke orang tuh enak, tidak ada keraguan sama sekali. Ya. Nah jadi kalau orang tanya Basic Pro ini manfaatnya, terus kok bisa ini ya ini dia mengandung echinacea. Jadi zaman dulu ya orang-orang Indian itu ini memakai ya echinacea ini untuk segala macam keluhan. Kalau luka langsung ditempelin di lukanya. Kalau demam ya panas tinggi langsung ya diminumkan seperti itu. Ya. Dulu bentuknya masih serbuk seperti itu. Ya. Nah, jadi bagi mereka tuh kayak segala macam obat gitu. Ya, berlaku untuk apa? Segala macam keluhan sakit gitu. Teman-teman nanti bisa baca sendiri. Ya. Nah, begitu juga propolis gitu ya. Oh, itu ya echinacea. Iya, itu echinacea. Ya, dan ada bahan yang lain digabungkan ternyata apa? Manfaatnya paralel. Dan kombinasi dua ini itu satu-satunya di Indonesia, nggak ada yang lain. Ya, jadi kandungan Basic Pro itu teman-teman ya, itu dia spesifik banget di Indonesia yang gabungan dua itu nggak ada setahu saya. Nah, kita udah jelasin kayak gini, muncul pertanyaan ketiga di kepalanya. Ya. Apa itu aman nggak ini? Nah, itu kita jelasin ini halal ya dan bahannya memang alami dan BPOM insya Allah. Siap ya teman-teman ya. Nah, jadi itu rumusnya adalah WHS ya. W-nya itu what ya apa manfaatnya? H-nya itu how come kok bisa ya. Terus yang ketiga S aman nggak, safe nggak gitu. Oke ya, sekarang kita ambil contoh pada Steffi ya. Kita buka slide berikutnya. Oh ya, teman-teman barusan saya posting ya di Instagram ya. Coba layar kembali ke saya. Sekitar 4 menit yang lalu ya saya udah posting ya teman-teman. Itu tentang kitab jual beli ya yang disampaikan oleh Imam Bukhari ya dan disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Silakan teman-teman masuk ke sana ya dibaca sebentar. Kemudian tolong dikasih komen 2 kali teman-teman. Komennya 2 ya. Komennya 2 mau lebih juga boleh gitu ya. Kemudian share di story gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kita ya insya Allah ya menyampaikan nilai-nilai kita ini adalah apa ya soal bisnis, soal jual beli ya dan semuanya gitu ya. Silakan masuk sekarang. Kalau kita menjadi pribadi yang mudah diarahkan, insya Allah nanti ketemu konsumen, ketemu mitra juga yang mudah diarahkan ya. Disuruh masuk ke Instagram sekarang, masuk sekarang ya. Diminta untuk komen 2, komen 2, simple aja ya kan. Nanti terduplikasi tuh, ketemu nanti konsumen yang mudah diarahkan ya. Ketemu mitra konsumen, agent yang mudah diarahkan gitu ya. Silakan di komen 2 kali teman-teman. Yang sudah silakan resen. Bagi yang baru gabung, loh ini kenapa kok ada yang kayak gitu-gitu nih gitu ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kita ya terutama misalnya kayak di sini adalah saya gitu ya. Kita menyampaikan soal ciri-ciri atau nuansa atau suasana ya tentang BP ini secara umum. Kita ini adalah tentang apa? Komunitas bisnis, tentang jual beli ya. Nah, jual beli seperti apa, bisnis seperti apa, ekosistem seperti apa. Nah, insya Allah yang biasanya ya rata-rata yang masuk sini adalah muslim gitu, ya kan? Hal yang positif, yang islami, ya, yang mengarah pada pertumbuhan, ya. Terus juga kita punya nilai tertentu. Nah, itu yang biasanya saya posting, teman-teman. Jadi saya agak jarang ya, sebenarnya nggak jarang juga gitu ya. Maksud saya agak tersamar saya menyebutkan sebuah produk atau komunitasnya kita, gitu ya. Tapi ciri-ciri kita sampaikan terus, sehingga begitu orang tertarik sama ciri-cirinya, siapa yang dia pilih? Ya kita yang dia pilih, teman-teman. Dia pasti gabung di sini.
ya. Dan ini cara kita pakai udah selama 8 tahun, teman-teman. Ya, alhamdulillah. Buktinya adalah Pak ya, buktinya teman-teman bergabung sekarang. Kan gitu ya. Nah, dengan cara seperti itu. Ya, jadi diantaranya adalah apa ya, udah kita komen, ya, kemudian kita share di story. Ya, sehingga nanti orang pas tertarik dengan yang ekosistem seperti itu, lingkungan seperti itu, dia bergabung melalui kita, insya Allah. Siap ya teman-teman ya. Jadi misalnya kayak biasa saya lampau-lampau 2 hari gitu ya, ada postingan, ya udah kita caranya seperti itu. Siap teman-teman? Oke ya. Boleh masuk ke Google sebentar teman-teman? Masuk ke Google, saya juga masuk ke Google sekarang dari laptop saya. Tolong diketik stevia stevi. Ya, stevia stevi teman-teman. Stevianya pakai V, sorry. Yang di awal. Oke, stevia stevi, enter teman-teman. Ya, enter. Nah, ini juga salah satu teknik ya teman-teman ya untuk mendorong ya tingkat pencarian ya di Google, YouTube dan yang terafiliasi dengan mereka semuanya. Ya, jadi kita yang dorong nanti efeknya bisa seperti itu, insya Allah. Jadi tolong di-enter teman-teman. Oke, coba layar kembali ke saya. Ya. Jadi kita pencarian ya, alhamdulillah di Google itu udah bagus ya. Nah, kita pertahankan dengan cara seperti ini teman-teman. Ya. Kita biasanya kalau Stevie itu masuk ke dalam 5 besar gitu ya, tapi kadang-kadang nggak masuk juga gitu ya. Nah, tapi kalau British Propolis itu alhamdulillah udah selalu masuk. Biasanya ranking 3, ranking 2 gitu ya. Dan dia pun kalaupun kalah dia dengan sifatnya sesuatu yang umum biasanya, bukan merek ya. Jadi kayak Propolis British ya saya cek itu ya kita yang alhamdulillah tinggi ya. Kita tuh kalah dengan yang lain misalnya propolis adalah propolis obat apa ya biasa kalah dengan itu doang. Kalau merek kita nomor 1 gitu ya. Oke, kita buka tadi slide berikutnya. Kita kembali bahas soal Stevie tadi gitu ya. Ya dengan rumus apa? What, how come, safe nggak? Gitu ya. Apa manfaatnya? Kok bisa? Ya, aman nggak gitu ya. Nah, apa itu Stevie? Apa manfaatnya? Ini pengganti gula. Kalau kita mau detailkan boleh. Ganti gula maksudnya gimana? Wah, ini dia manisnya pas, nggak berkerak, tanpa aftertaste. Nah, ini kelebihan stevia yang paling utama 3 ini, teman-teman. Manisnya pas. Ya, manisnya pas. Oke, tidak berkerak. Ya. Nah, ini merek lain itu kalau dia manis yang oke, biasanya berkerak ya. Kita nggak berkerak. Dan tanpa aftertaste. Jadi hampir semua merek, teman-teman, ya, merek stevia yang lain itu habis minum di apa langit-langit mulut tuh rasanya nggak enak. Di ujung lidah tuh rasanya nggak enak. Itu namanya aftertaste. Nah, stevia nggak ada, alhamdulillah. Ya, jadi apa tuh stevia? Ah, ini dia. Kelebihannya ini 3 ini, gitu ya. Nah, kok bisa ini? Iya, ini karena dari daun stevia, ya. Dari daun stevia emang ini. Dia tanpa glukosa emang, 0 kalori, ya. Dan ini nggak ada pemanis buatannya, nggak ada sama sekali. Nah, terus orang tanya, aman nggak ini? Kalau aku minum banyak-banyak kayak gini, berbulan-bulan ini aman, insya Allah. Ya, FDA sudah mengakui amannya stevia ini ya sejak lama. Nah, mereknya kita stevia. Ya. Oke, lanjut lagi slide berikutnya. Coba layar kembali ke saya. Jadi teman-teman ya, kalau kita lihat misalnya botol ya, botol itu ditentukan ya oleh apa harganya. Nah, harganya ditentukan oleh apa isinya, teman-teman. Ya. Kalau isinya, mohon maaf, kotoran, nggak ada yang mau. Kalau isinya pasir, ya mungkin harganya murah. Isinya air atau air mineral, nah itu lebih tinggi lagi tuh. Ya. Kalau isinya kecap, misalnya ini, ya, misalnya kecap seperti ini, ya, itu lebih tinggi lagi tuh. Atau mirip-mirip air lah mungkin, tergantung jenis airnya. Kalau isinya propolis, teman-teman, kebayang nih, sebesar ini isinya propolis semua. Ini harganya jutaan, teman-teman, saya yakin. Bisa belasan juta ini. Jadi tergantung isinya, teman-teman. Ya, jadi sebotol ini, ya, harganya ditentukan oleh apa? Apa isinya? Tergantung apa, teman-teman? Apa isinya? Nah, kebayang kalau di dalamnya adalah serbuk emas. Berapa harganya coba? Ratusan juta, teman-teman. Ya. Jadi manusia juga sama, teman-teman. Ya.
Tergantung apa? Tergantung isinya. Nah, isi kita ini apa? Ya. Nah, kalau dalam pemahaman manusia, ya kita interaksi sama yang lain, isinya kita itu adalah apa? Akhlak dan ilmu. Akhlak dan ilmu. Ya. Saya tuh sebenarnya agak salut ya sama masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi Indonesia kan dikorup, teman-teman, ya, dikorupsi ya oleh sebagian besar pejabat. Gitu kan ya. Kita tahu itu sudah. Sejak lama itu terjadi kan. Nah, tapi orang tuh masih bisa menahan kemarahan, teman-teman. Orang masih bisa tahan loh itu. Ya. Yang bikin kemarahan orang emosi adalah apa? Karena akhlak pejabatnya nggak benar kan. Gaya-gayanya itu kan. Jadi ibaratnya itu ya, kayak masyarakat Indonesia itu ngomong, udah kamu kalau mencuri ya udah masih aku maafin lah. Ya aku nggak ngamuk-ngamuk banget walaupun aku dongkol gitu. Ya. Tapi kalau kamu ya perilakumu pamer-pamer, ya bermegah-megahan, ya malah ngetawain kita, itu bikin orang marah. Jadi yang minus di sini adalah apa? Akhlak, teman-teman. Ya. Walau waktu mencuri itu ya, korup itu orang masih bisa, ya sudahlah, kayak gitu kan. Nah, ini pas akhlak, baru orang terpicu marah, teman-teman. Jadi kan terpicu bukan karena korupsinya sebenarnya. Terpicu itu karena minus akhlaknya, teman-teman. Ya. Ini kejadian juga kan kemarin ya, dan 2 hari yang lalu. Di mana? Di Nepal kan. Sampai Perdana Menterinya mundur kan. Wakilnya juga mundur juga, teman-teman. Ya. Itu sampai Menteri Keuangannya itu ya dikejar orang sampai masuk sungai itu. Ya. Sampai seperti itu. Pejabatnya pada kabur semua ke luar negeri itu. Sebagian pejabatnya ditelanjangin tuh, mohon maaf, di sana itu. Itu udah ekstrim banget sudah itu. Ya. Nah, itu perihalnya sama kayak Indonesia. Ya kan? Korup seperti itu, ya sementara mereka apa? Pamer-pamer gitu kan. Anaknya juga kelihatan kaya raya, ya cucunya kelihatan kaya raya gitu ya. Wah, fasilitas macam-macam semuanya, ya sudah, emosi orang sudah. Ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman ya kalau konteksnya kita adalah apa? Isi. Ya. Kayak botol tadi gitu ya. Mahal atau tidaknya tergantung apa? Tergantung isi. Kalau isinya kecap ya beda harga. Ya kan? Kalau isinya stevia lebih mahal lagi, jauh lebih mahal. Kalau propolis lebih mahal. Kalau isinya serbuk emas jauh lebih mahal, teman-teman. Ya. Nah, untuk konteks manusia, isinya adalah apa? Akhlak dan ilmu. Ya. Jadi teman-teman kalau memang pengen menjadi pribadi yang nilainya tinggi, sangat-sangat berharga, isinya diperbaiki. Akhlaknya ilmu. Ya. Dan itu ngefek pada bisnis. Apa efeknya? Ya. Jadi kayak gini loh teman-teman ya. Kita buka slide berikutnya. Jadi andai kata kotoran cicak ya jatuh pada air di gelas, ya, itu biasanya kita langsung ganti airnya. Ya. Kotoran cicak tuh ya jatuh pada air ya dalam gelas gitu ya. Ya udah kita langsung ganti airnya. Tapi kalau kotoran cicak jatuh pada serbuk emas, teman-teman, air kalau tadi kan air kita buang tuh. Ini serbuk emas nggak mungkin kita buang, teman-teman. Kita bersihin. Kenapa? Serbuk emas itu berharga. Ya, jadi apa yang berharga akan dipertahankan, teman. Makanya apa? Jadilah kita pebisnis yang berharga, jadilah kita penjual yang berharga, teman. Gimana caranya? Beri nilai tambah, ya. Lanjut lagi step berikutnya. Jadilah penjual, jadilah pebisnis yang dirindukan. Kenapa kita dirindukan? Karena kita memberi nilai tambah. Karena kita berakhlak, karena kita berilmu. Ya. Coba lihat kembali ke saya. Akhlak ini kan luas, teman-teman ya. Sekarang kita bahas tentang ramah ya, soal ramah. Ramah itu apa gitu? Ya kan? Ramah itu apa gitu? Ya, maka kalau di BP diajarin ya, itu ada 10 hal bahkan belasan gitu ya tentang ramah. Sehingga kalau kita lakukan itu, insya Allah orang akan menangkap itu ramah. Kita orangnya sebenarnya santun, kita orangnya baik, tapi kita kalau pendiam, teman-teman, orang lain menganggap kita apa? Tidak ramah. Betul apa betul? Ya kan? Oh, kita cuma pendiam doang nih. Kita ini cuma introvert doang gitu kan. Tapi pas ketemu orang kita ya kurang ngomong, ya dianggap kurang ramah. Ya. Nah, ini beberapa ya, ini kita kaitkan pada bisnis BP, ramah itu yang seperti apa? Jadi teman-teman, kalau kita tiba duluan, misalnya kita janji nih ketemu prospek, ketemu konsumen, calon konsumen. Apa yang dipikirkan orang? Sombong nih belagu. Bisa kayak gitu cara pikir orang. Walaupun kita nggak bermaksud seperti itu. Ya. Jadi tiba duluan itu wujud dari keramahan, hospitality. Ya. Menyebut nama itu juga bagian dari keramahan. Ya.
Nah, jadi disapa namanya, disebut namanya. Ya, kayak depan saya nih ada Khadijah sekarang kan. Nah, jadi misalnya gitu ya. Oh iya, Khadijah, Khadijah disebut. Ya, misal namanya Bu Ani. Oh iya, Bu Ani. Wah, ini memang beda Bu Ani. Harganya kalau kita banding sama yang lain memang ini agak beda, tapi insya Allah sepadan. Coba menurut Bu Ani, kenapa nih kira-kira harganya beda? Tanya aja sama beliau. Nah, kayak gitu tuh. Kita sebut namanya Bu Ani. Ini Bu Ani yang mana nih? Roma Irama atau Pak SBY ini? Ini namanya Ani pada bangun semua ini. Langsung nyala semua matanya gitu ya. Nah, menyebut nama itu dianggap lebih ramah, teman-teman. Ketimbang tidak sebut nama. Tidak sebut nama. Ya. Makanya tuh kalau teman-teman ya, insya Allah nanti punya kesempatan, ada rezekinya ya, bisa naik pesawat tuh business class. Ya. Kalau duduk di sana teman-teman, itu pramugari wajib nyapa nama kita. Tidak boleh Bapak, nggak boleh, Ibu nggak boleh, sebut nama. Pak Ipo, nah dia sebutin tuh. Harus itu, teman-teman. Dan saya coba macam-macam maskapai, memang standar seperti itu. Ya. Cuma orang luar biasanya dia kurang paham, jadi dia nyebut nama itu Santosa, Pak Santosa, apa Mr. Santosa, dia sebut seperti itu. Ya kan? Dia sebut nama belakang gitu ya. Nah, harusnya kan kalau kita Indonesia tetap nama depan gitu. Ya. Tapi intinya menyebut nama itu di persepsi ramah, teman-teman. Ya. Nah, kalau kita panggil kamu, wah udah kurang ajar udah itu. Sampean, wah kurang ajar sudah. Ya kan? Panggil namanya, sebut namanya, ya. Kalau bapak saja bagus, tapi kalau disebut dengan nama itu lebih bagus. Ya. Siap ya teman-teman ya? Yang penting ya pas, jangan dia ibu-ibu kita panggil bapak ya, dia kesel gitu ya. Ngamuk dia ntar gitu ya. Jadi ya bapak ya benar bapak beneran gitu ya. Terus apalagi kita mempersilahkan dia duduk, ya. Mempersilahkan dia duduk. Itu juga bagian dari ramah. Ya. Sekali lagi teman-teman ya, kita tidak ada maksud untuk kurang ajar, kita tidak ada maksud untuk sombong gitu ya. Tapi itulah, jadi ada memang bahasa tubuh dari kita, tindakan dari kita yang orang bisa berpikir itu sombong. Contoh kayak kita tadi misalnya pendiam, atau kita tidak mempersilahkan dia duduk gitu, ya kan? Nah, kita persilahkan dia duduk, terus apalagi membungkukkan badan sedikit, dikit aja. Oh iya Pak, gitu aja. Gak usah seperti orang Jepang ya, gak usah, ya kan? Nanti bingung nih, kenapa nih kamu ruku di sini gitu ya? Sholatnya belum, rukuknya sudah gitu kan? Nah, kita dikit aja teman-teman, ya kan? Bisa pada anggukan badan, ya, anggukan kepala atau mungkin badan sedikit. Ya. Saya misalnya ya, kayak biasanya pulang dari masjid kan biasanya saya sepedaan biasanya gitu ya. Nah itu ya sama. Kalau saya ketemu orang gitu ya di jalan gitu ya, biasanya saya ngangguk seperti itu ya, atau apa badan tuh agak dibungkukkan sedikit. Ya. Kalau memang tuh kayaknya orangnya ya memang udah berusia ya agak sepuh seperti itu, biasanya ya saya lebih ekstra lagi biasanya seperti itu. Ya. Padahal kan itu sebenarnya nggak ada hubungan teman-teman. Kayak itu nggak ada hubungan gitu kan. Nggak ada juga dia dapat sesuatu gitu kan. Ya tapi itulah tata kerama, itulah bagian dari keramahan teman-teman. Terus apalagi mudah tersenyum. Maka saya bilang kalau kita ya bersikeras jadi introvert, nah bagi orang itu tidak ramah. Terus apalagi agak talkative, agak ngomong dikit lah. Ya. Jadi jadilah kita pribadi yang agak ngomong dikit. Emang. Bagi orang-orang yang ekstrovert ini gampang. Bagi orang yang pendiam, introvert ini agak repot ini. Tapi memang kayak gitu teman-teman. Kalau memang kita pengennya tuh kita di persepsi ramah dan kita juga berusaha ke sana, ya kita agak ngomong dikit, talkative sedikit. Ya. Dan ada lagi tuh satu teknik yang menurut saya itu bagus gitu ya. Relatif sangat-sangat bagus. Apa itu? Kita mengajukan pertanyaan yang sifatnya terbuka, open question. Apa tadi teman-teman? Open question. Pertanyaan terbuka, open question. Ya. Jadi kalau kita tanya, udah lama Pak di Jakarta? Udah. Nah, dia jawabannya kayak gitu. Ya. Udah lama Pak merantau ke sini? Udah. Udah selesai. Ya. Tapi kalau kita tanya, gimana Pak menurut Bapak Pak di Jakarta nih Pak? Nah itu open question, dia akan menjelaskan. Ya. Dan orang lebih senang biasanya kayak gitu. Oh, gimana Pak itu anak sampai 7 gitu Pak? Pasti seru tuh kayak di rumah Pak ya. Gimana Pak? Nah, ya, jadi kita open question teman-teman. Ya, jadi memancing dia, mengarahkan dia agar dia mau bercerita. Nah, kita ajukan pertanyaan yang sifatnya itu terbuka. Jangan yang ujung-ujungnya cuma yes atau no doang. Ya. Kalaupun itu ada kita ucapkan sehingga dia jawab yes, dia jawab iya, nah kita pancing lagi pertanyaan berikutnya. Ya.
Jadi contoh bisa tanya nih, kita ini, oh udah lama Pak di ini Pak di Jakarta. Sudah. Gimana Pak? Nah baru kita sambung lagi yang sifatnya open, teman-teman. Sehingga memancing dia untuk bercerita. Nah kalau dia diajak ngobrol, teman-teman dia ngobrol juga, dia keluar suaranya, keluar ceritanya dia, itu kita dianggap ramah sama dia. Tapi kalau kita ajak cerita, kita dianggap tidak ramah, kurang ramah. Itulah persepsi kan. Walaupun kita tidak bermaksud ke sana. Ya. Nah terus apa lagi? Kalau misalnya kita pesan minum, kemudian minumnya sampai, kita persilahkan dia minum. Jangan kita ngomong terus nih, minuman sampai kita cuek aja gitu, jangan. Persilahkan dia minum. Itu juga wujud dari ramah. Dan memang hukumnya dalam Islam begitu juga. Kalau makanan sudah terhidang, minuman sudah terhidang, ya sudah, santap aja dulu. Ya, makan aja, minum aja sudah. Nah, kenapa saya sampaikan di sini adalah minum? Ya memang minum, teman-teman, jangan makan. Jadi kalau kita misalnya ketemu prospek itu diarahkan memang minum aja. Kenapa minum? Pertama hemat satu, kedua apa cepat ya, ya kan? Nah, jadi nggak habis waktu kita gitu. Kalau makan, nanti lama nih. Makan apa lihat menu? Nasi goreng ya. Nasi goreng apa? Kecapnya banyak kah? Ini lama jadinya gitu. Dan begitu makanan nyampe, udah kita makan, fokus pada makan. Akhirnya apa? Nggak sempat ngobrol jadinya. Repot. Andai kata iya pun nyita waktunya lama. Jadi nyita waktu, nyita biaya. Ya. Ya, jadi yang dianjurkan adalah apa? Memang minum aja. Ya minum jauh lebih efisien ya dari segi waktu, dari segi biaya gitu ya. Terus apalagi ketika kita ngobrol tidak ngelihat HP. Ini penting banget teman-teman. Kita tidak ngelihat HP dan bahkan juga tidak pegang HP. Ya itu disampaikan ya oleh Simon Mack, Simon apa ya? Pak saya namanya. Saya follow dia di Instagram gitu ya. Jadi misalnya kita ngobrol sama orang ya, kita ngobrol sama orang, sambil kita pegang HP ini, itu ternyata apa? Secara penelitian itu sebenarnya bikin kita juga tidak fokus. Walaupun tuh HP kita nggak lihat, tapi kita pegang aja nih, gitu ya. Dan orang juga merasa kayak kita nih di nomor 2 kan, kayak dia tuh merasa dirinya di nomor 2 kan. Ya. Jadi pas ngobrol itu justru itu nggak apa-apa, HP-nya ditaruh langsung depan dia, bahwa kita nunjukkan ke dia bahwa Pak dia yang penting, ini HP nggak penting. Ya. Simon Sinek, ya, saya nggak tahu spelling namanya yang tepat seperti apa gitu. Ya. HP itu kita keluarin misalnya gitu ya, karena cowok biasa kan nggak ganggu tuh kalau di kantong celananya, ya. Kita keluarin dan taruh, kita perlihatkan di depan dia, taruh itu, ya, dan taruhnya dalam posisi yang jangan yang ininya kelihatan teman-teman, dibalikin. Sehingga kalau ada notification tidak muncul, tidak mengganggu. Nah, begitu kita naruh teman-teman, kita memberi pesan kepada dia bahwa dia yang penting. Segala pesan di HP ini udah nggak penting. Yang paling celaka adalah apa? Sambil buka-buka HP. Saya ingat banget dulu ya waktu saya masih kerja, kita rekrut seorang calon karyawan. Saya lagi wawancara dia, sambil buka HP dia. Sambil balas WA, waktu itu bukan WA gitu ya, balas SMS lah mungkin gitu ya. Sambil kayak gitu dia. Saya bilang, gila orang semua. Ini udah gila, udah jelas sudah ini. Memang nggak mau kerja di sini sudah ini. Ya, ya udahlah kita nggak terima lah sudah langsung. Mau secanggih apa, saya nggak tertarik lagi menyambung percakapan lagi. Saya cuma tanya basa-basi semua, udah besok udah kita suruh pulang dia sudah. Ya. Padahal belum tentu juga dia itu nggak sopan, ya. Tapi itulah yang saya tangkap kan. Dan saya ini calon atasannya dia gitu kan. Kok bisa dia kayak gitu kan? Gila aja nih orang gitu kan. Nah, jadi ya jangan melihat ke HP. Terus andai kata percakapan sudah selesai gitu ya, kita berusaha yang sifatnya itu mengantar beliau teman-teman, mengantar si orang ini ke arah pintu misalnya, atau memang dia kembali ke mobilnya gitu ya, atau ke arah parkir misalnya, pokoknya kita coba tuh nganterin, mungkin sampai pintu atau sampai mana. Saya ingat ya tahun berapa ya, tahun 2005 atau tahun 2006 waktu itu, ya. Saya ke rumahnya Pak Tantowi Yahya waktu itu, ya kita bikin buku bareng, ya kita ngobrol panjang seperti itu, kemudian saya pulang, ya. Kita ngobrol waktu itu sama beliau di lantai 2. Ya waktu itu beliau jadi terkenal sebagai presenter yang sangat-sangat top. Belum masuk di politik. Ya. Nah, kita sepakat bikin buku bareng gitu ya. Mulai selesai, itu di lantai 2 tuh, di rumah beliau lantai 2, saya ingat banget. Besok saya pulang, beliau turun ngantarin saya sampai ke pagar. Ya. Jadi bayangkan teman-teman, itu kejadian udah lama, saya masih ingat. Ya, jadi hal yang kayak itu kecil, kayaknya sepele, tapi sama orang tuh sebenarnya powerful dan itu berkesan. Dan Rasulullah kan gitu juga. Rasulullah tuh kalau ngantarin orang, ya sampai keluar seperti itu, sampai orang tuh hilang dari penglihatan. Jadi bukan sampai dia masuk mobil doang tuh. Nah, itu saya berusaha menerapkan sebisanya. Ya.
Walaupun kadang-kadang lupa juga, tapi saya berusaha seperti itu. Entah itu tamu, entah itu guru, ya siapapun saya berusaha seperti itu. Kalau memang dia pamit, udah kita lepas sampai dia hilang di tikungan tuh nggak kelihatan lagi baru. Ya. Nah, bertepatan rumah kita ini tikungan itu jauh, jadi harus ditungguin lama tuh. Kalau tikungannya dekat, makanya nakset langsung hilang dia sudah. Ini tikungannya tuh jauh tuh. Apalagi kalau dia muternya ke arah masjid, nah itu lebih lama lagi tuh. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Ya kalau Nabi kayak gitu soalnya, ya ditunggu sampai hilang dari penglihatan. Wah luar biasa. Jadi Nabi sampai kayak gitu pun diperhatiin. Ya. Dan Rasulullah itu kalau dipanggil gitu ya, dipanggil nih arah sini dipanggil deh kan, dipanggil gitu. Itu bukan oleh gini aja nih, bukan kepala doang nih. Badannya langsung gini, zet gitu. Ya. Jadi artinya apa? Langsung orang tuh jadi prioritas sudah itu. Jadi bahasa tubuh menunjukkan bahwa dia ini prioritas sudah. Nah, tapi kalau noleh doang, ya bagus juga, tapi kurang. Dipanggil, noleh gitu, ya bagus juga. Tapi begitu badan diarahkan ke sini, wah itu beda. Ya. Jadi Nabi menyesuaikan, ya, menyesuaikan dengan the best yang bisa. Ya. Nah, begitu juga soal ketinggian ini teman-teman ya, ketinggian fisik ya. Ini orang jarang bahas ya, tapi ini sangat-sangat penting. Contoh, kalau orang itu duduk, kita duduk. Ya. Atau ternyata misalnya di ruangan itu dia akhirnya bersila di lantai. Kita ikut bersila di lantai. Kalau dia berdiri, kita juga ikut berdiri. Jadi tinggi itu sama. Jangan sampai dia duduk, kita berdiri. Atau sebaliknya. Dia duduknya bersila di lantai, kita masih di kursi. Nggak cocok. Itu wujud tidak ramah namanya. Ya. Ya, kecuali mohon maaf ya, kita berumur, ya kaki kita sakit, ya tidak bisa kita di sana gitu ya, barulah. Ya. Tapi intinya tinggi itu harus disamain terus teman-teman. Disamain terus. Ya. Termasuk juga nih ya, kadang-kadang nih, ini saya juga ngalamin nih, kadang-kadang bertamu ke rumah mitra, kadang-kadang kursi itu ada beberapa dan tingginya tidak sama. Berikan kursi yang lebih tinggi itu pada tamu kita. Ya. Kadang-kadang restoran gitu juga tuh, kayak kemarin saya lihat ya, restorannya terkenal gitu ya, tapi saya juga bingung kok bisa tingginya nggak sama gitu. Nggak sama gitu kan. Nah, kalau saya misalnya saat itu ketemu dengan prospek, berikan ya kursi yang lebih tinggi itu kepada prospek kita. Kita ngalah pakai yang lebih rendah nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau kita pakai kursi lebih tinggi, teman-teman, image-nya kesannya adalah apa? Image-nya kesannya kita sombong, kurang ramah. Padahal kan nggak ada hubungan sebenarnya. Kursi bukan kita yang bikin juga, kan gitu ya. Restoran itu yang punya kerja, bukan kita yang punya kerja kan. Tapi itulah persepsi, teman-teman. Itulah persepsi. Ya. Nah, makanya kadang ada orang ya, kayak kemarin ya, saya ketemu dengan, saya kenal baik ya sama suaminya, ya. Hari itu ada istrinya gitu ya. Kita pernah ketemu sebelumnya, gitu ya, berapa kali. Nah, beliau pas ketemu saya diem, nggak nyapa gitu kan, yang istrinya itu kan. Nah, kemudian baru dia akhir meralat. Aduh mas, mohon maaf Mas Ipo, saya nggak pakai kacamata. Saya nggak ngeh. Sekarang saya baru pakai, baru saya ngeh gitu. Sampai beliau mengklarifikasi itu tuh, sampai seperti itu teman-teman. Ya, jadi kalau kita punya teman, dia pakai kacamata, kita harus berterima kasih ekstra teman-teman. Karena apa? Dia itu agar bisa melihat kita, dia ngeluarin biaya itu, ya kan? Nah, satu kacamata harganya bisa ratusan ribu gitu ya. Nah, jadi ya kalau kita ketemu orang ya dia punya kacamata, pakai kacamata, berarti dia inilah ya keluar budget ya demi melihat kita gitu ya. Jadi itu ya teman-teman beberapa tipsnya ya agar kita itu di persepsinya itu, dan insya Allah bukan persepsi juga, memang real seperti itu, agar kita tuh disebutnya itu ramah gitu. Tibanya duluan, mempersilahkan orang duduk, mempersilahkan orang minum ya, jangan lihat HP gitu ya. Nah terus juga ketika dia sudah mulai bicara, lawan bicara kita nih udah mulai bicara, itu kita jangan nyandar lagi, maju badan kita itu, ya badan kita maju itu. Oke, kalau ada sampai minumannya, kita persilahkan beliaunya minum dulu, mudah tersenyum, sedikit talkative, ya. Jadi memang kita misalnya bawaannya pendiam, ya sudah kali ini kita agak bicara sedikit, mengajukan pertanyaan sifatnya open question, ya kan. Nah terus juga berusaha ya bagaimana tempat duduk itu ya rata semuanya, gitu setara semuanya. Andai kata memang ada yang lebih tinggi, kita berikan kepada dia. Dan ini bukan terkait dengan ramah ya, terakhir, agar lebih mudah lagi closingnya. Apa teman-teman? Kita datang awal satu sehingga kita bisa ngecek suasana gitu ya. Kita tahu ya dia akan duduk di sebelah mana dan kita yang pilih tempatnya. Jadi agar dia fokus ya. Apa itu? Jadi dia harus melihat tempat yang statis. Misalnya Pak tembok saja. Oke? Jangan sampai
kita cari, kan kita datang duluan nih, gitu ya. Kalau kita datang duluan, kita bisa milih, teman-teman. Nah, jangan sampai kita salah ambil tempat duduk. Yang pas bagian dianya, dia melihat ke arah pintu, melihat ke jendela, melihat ke arah TV. Itu bikin dia nggak fokus, teman-teman. Akuarium, itu bikin nggak fokus. Ya, apalagi ada ikan gede dalamnya, ikannya bolak-balik lagi, gitu. Nah, dia ngeliat terus tuh ke ikannya, ya. Atau TV-nya pas bola lagi, ya kan? Gol gitu kan, makin nggak fokus dia, ya kan? Nah, jadi jangan sampai dia melihat ke arah TV, jendela, pintu, akuarium. Oke? Nah, kita melihat ke situ nggak apa-apa, karena kita bisa kendalikan diri kita. Ya, jadi dia adalah apa? Dia yang lihatnya tembok aja. Nah, itu hanya bisa terjadi teman-teman kalau kita datang awal. Kita bisa milih tempat duduknya dan nanti kita bisa mempersilahkan beliau. Oke, itu teman-teman ya dari saya. Ya, terima kasih banyak teman-teman sudah hadir hari ini. Hari ini kita punya bonus apa teman-teman? Belgi Wash untuk pembelian BP berapa? Nah, ya silahkan dioptimasi ya, dan ini berlangsung sekitar 10 hari. Kalau saya dalam posisi teman-teman, hari ini saya akan optimalkan sungguh-sungguh semuanya, mulai hari ini juga. Ya, itu saja teman-teman. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sipo, terima kasih juga untuk teman-teman semua yang hadir. Kita manfaatkan promo spesial ini, September ceria insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan BTR semua di September ini dan bulan-bulan berikutnya. Baik, kita ucapkan terima kasih teman-teman untuk Mas Sipo. Terima kasih Mas Sipo. Oh, hebat.